Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Karangdapo? Bapak selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allahu ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan pelajaran PAI yang dilakukan secara daring atau online pada bab 9 ekonomi Islam. Tetapi sebelum masuk ke sana, Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Bapak ingin mengingatkan pada masa saat ini sedang terjadi wabah corona COVID-19 yang melanda di Indonesia. Makanya kita taati himbauan dari pemerintah, setidaknya kita menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan dengan harapan kita terhindar atau terbebas dari wabah corona 2019. Di samping itu, sebelum kita masuk ke sini, kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Harapannya dengan doa tersebut, semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa berguna fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, di rumah kalian buka kitab kalian halaman 135 bab 9 tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Bapak sudah buat PowerPoint-nya. Dalam peta konsep prinsip dan praktek ekonomi Islam ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muamalah. Saya buka di sini saja ya biar enak. Dalam ringkasan Bapak. Dalam pembelajaran ekonomi Islam ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian muamalah. Kemudian yang kedua syirkah, yang ketiga perbankan, yang keempat asuransi syariah. Kita langsung masuk ke pengertian yang pertama, pengertian muamalah. Pengertian muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik itu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, artinya tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Contoh, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha-usaha yang lainnya. Pak, ini terlalu kepanjangan menghafalkannya. Nggak usah dihafalkan, dipahami saja. Nah, di dalam kitab kalian ada yang lebih pendek. Apa itu pengertian dari muamalah? Silakan dibuka di kitab kalian halaman 137. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Disebut muamalah. Ini yang ringkas, yang simpel, yang sederhana, mudah dihafal. Tapi kalau mau pengen panjang, di sini ada sesuai dengan Kamus Besar ini. Kalau misalnya menjawab pertanyaan, ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan muamalah, kalian menjawab yang seperti ini saya benarkan, kalian menjawab yang seperti ini tidak saya salahkan, dan menjawab yang seperti ini pun Bapak kasih nilai 100. Paham sampai di sini pengertian muamalah? Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia itu disebut muamalah. Jelas sampai di sini? Kalau jelas kita masuk ke selanjutnya. Dalam kegiatan muamalah atau dalam transaksi ekonomi itu ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Ada beberapa peraturan dalam transaksi ekonomi. Yang pertama apa? Yang pertama tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba.
Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas ataupun kehalalan. Kemudian yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau bahkan berjudi. Itu dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang dikategorikan barang haram. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke yang pertama atau yang ke A. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Kita akan bahas ya. Bapak masuk di sini. Mohon maaf sebentar. Peraturan transaksi ekonomi dalam Islam. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Batil itu apa sih, Pak? Batil itu kalau dalam arti singkatnya tidak sah. Dalam pengertian panjangnya, batil adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Itu disebut batil. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Ini sudah jelas diatur dalam Al-Quran. Jadi jangan main-main. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Ini dalilnya jelas sekali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarati an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalilnya sudah jelas, Quran surat An-Nisa ayat 29. Kalau ada dalilnya, sudah tahu dalilnya, kita masih memperlakukan atau kita menggunakan cara-cara yang batil dalam transaksi ekonomi, artinya apa? Kita sudah jelas-jelas melanggar dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Makanya hati-hati. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memperoleh harta harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan atau mutualisme, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau salah satu pihak merasa dirugikan, dan harus menciptakan suasana yang rukun, saling tolong menolong, bantu membantu satu sama lain tanpa ada unsur pemaksaan. Jelas ya, yang pertama tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Misalnya dalam transaksi ekonomi Islam itu kita menggunakan cara-cara yang batil. Contohnya apa? Yang pertama, saya kasih contoh saja yang lebih mudah. Menjual ikan dalam kolam. Ini termasuk cara yang batil. Menjual ikan dalam kolam ini dikategorikan cara yang batil. Kok bisa, Pak? Kita kan belum tahu jumlah ikannya seberapa dalam kolam tersebut. Ikannya besar-besar atau kecil-kecil. Dikhawatirkan nanti kalau kita melakukan transaksi seperti ini, ada salah satu pihak yang akan dirugikan, baik itu penjual ataupun pembeli. Siapa tahu dalam satu kolam itu perkiraan isinya 2 kuintal ikan misalnya. Tapi pada kenyataannya setelah dipanen ternyata cuma 1 kuintal. Artinya apa? Ada salah satu pihak yang dilakukan, dan ini tidak recommended. Artinya tidak diperbolehkan
dalam Islam, termasuk dalam kategori batil tadi. Kemudian yang kedua, menjual, ini masih menjual juga ya, menjual buah masih dalam pohonnya atau batangnya. Ini hampir sama kasusnya dengan yang nomor 1. Dikategorikan sama apa? Dikategorikan adalah cara yang batil ini. Artinya apa? Artinya kalau dikategorikan dalam cara yang batil, jelas tidak boleh. Dalam Quran surat An-Nisa sudah sangat jelas. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menjual hewan ternak masih dalam perut induknya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Menjual hewan ternak masih dalam perut induknya. Ini cara-cara yang batil. Dikhawatirkan nanti ada salah satu baik itu penjual atau pembeli dirugikan. Misalnya, ini saya kasih contoh. Ingin menjual anak kambing, tetapi anak kambing tersebut masih dalam kandungan, dalam perut induknya. Masih dalam kandungan perut induknya. Siapa tahu nanti anak yang dikandung hewan tersebut cacat. Nah, gimana? Artinya apa kalau seperti itu? Artinya kalau misalnya ketika lahir anak kambing tersebut cacat, artinya ada satu pihak yang dirugikan. Artinya apa? Pembeli merasa dirugikan. Oleh karena itu ini termasuk dalam kategori cara yang batil. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah jual beli yang dilakukan oleh anak di usia bawah umur. Yang keempat, jual beli yang dilakukan oleh anak di usia bawah umur. Ini termasuk cara yang batil. Artinya apa? Ini dikategorikan dalam jual beli mungkin dalam skala besar ya. Contoh misalnya, ada seorang anak yang belum balik, ya, ingin menjual sertifikat rumah bapaknya, misalnya ingin menjual kebun misalnya. Ini termasuk dalam kategori cara yang batil ini tadi. Dan ini kalau cara yang batil artinya apa? Tidak sah, tidak sesuai dengan tuntunan dan syariat yang ditentukan oleh Islam. Kemudian yang kelima, menjual barang yang cacat, kemudian menutupi agar kelihatan bagus. Ini bisa dikategorikan dalam kata-kata curang. Tidak boleh. Paham ya? Contohnya, perbuatan batil dalam transaksi ekonomi. Ada 5 yang Bapak kasihkan contoh. Kemudian ini sudah tadi yang A fix ya, tidak boleh melakukan cara-cara yang batil. Kemudian yang kedua, apa peraturan dalam transaksi ekonomi yang kedua? Adalah tidak boleh melakukan kegiatan riba. Oke, kita masuk yang kedua. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Riba itu apa sih, Pak? Riba ini bisa dikatakan melebihkan. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar waspada dari riba dengan berbagai macam jenisnya. Nah, nanti ini akan kita bahas pada materi yang selanjutnya ada. Nanti kita akan bahas ini secara umum saja. Di antara bentuk riba adalah memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar hutangnya walaupun sedikit. Memberikan hutang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar hutangnya walaupun sedikit, dan ini jelas-jelas hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian yang ketiga tadi, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak menzalimi dan mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya atau dengan cara paksaan atau ancaman. Dengan paksaan atau ancaman tidak boleh. Dengan cara-cara ataupun cara-cara zalim yang lainnya. Tidak boleh dalam transaksi ekonomi Islam. Paham ya? Kita ketiga. Kita lanjut yang keempat. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Diperhatikan bagi para penjual. Dalilnya apa? Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini sudah diatur dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Artinya apa? Jelas-jelas tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, ataupun kehalalan. Misalnya, kita ingin membeli barang, misalnya kita ingin membeli cabai di pasar. Kita pengennya timbangan kita itu pas, karena kita sebagai pembeli. Nah, ketika kita ingin menjualnya, kita kurangilah sedikit. Kita kurangi 1 on. Orang beli 1 kilo, kita kurangi 1 on. Tidak boleh. Dalam Al-Quran sudah jelaskan, tidak boleh. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1. Tidak boleh. Paham sampai sini? Kemudian yang kelima. Ini ya, masuk yang kelima. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi dalam transaksi ekonomi. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi melarang jual beli gharar, spekulasi. Tidak boleh. Bahkan bisa dikatakan atau dengan cara berjudi. Tidak boleh. Sebagai taruhan misalnya, saya berjudi misalnya dengan taruhan 1 sertifikat misalnya, 1 rumah misalnya, tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir, peraturan dalam transaksi ekonomi yang terakhir adalah
tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Ini dari hadis dari Aisyah, ia berkata, ketika turun akhir surat Al-Baqarah, Nabi membacakannya pada sahabat di masjid. Kemudian mengharamkan perdagangan khamar. Khamar itu apa sih? Minuman keras. Dan termasuk barang-barang yang lainnya juga yang dikategorikan haram, yang dikategorikan barang haram. Banyak, baik itu barang haram yang dilihat dari jenisnya, barang haram yang dilihat dari sumbernya, jelas tidak boleh. Itulah 6 peraturan atau larangan dalam transaksi jual beli dalam Islam. Anak-anakku sekalian, sekiranya itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini tentang pengertian muamalah. Untuk yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi. Akan tetapi anak-anakku sekalian, ini Bapak memberikan tugas atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tugasnya adalah ini sudah Bapak bikin, sudah saya Bapak buat. Soal daring kelas IPA 1, contohnya ini yang kelas IPA 1. Ini bentuknya dalam Google Drive seperti yang pada kemarin, tugas yang kemarin. Cuman ini nggak ada videonya. Ini adalah soal uraian saja. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, ini jelaskan yang dimaksud dengan muamalah. Ini ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab, kemudian dikirimkan kepada Bapak. Jawabannya Bapak tunggu paling lambat 3 hari setelah hari ini. Ingat, jangan menawar. Kalau menawar Bapak kurangi. Kalau menawar Bapak kurangi jadi 1 hari. Makanya 3 hari saja. Oke. Nah, terus link untuk menjawab soalnya sudah Bapak bikin. Ini linknya. Bapak besarkan lagi. Ya. Nah, ini linknya. Ini per kelas sudah Bapak bikin linknya. Ini untuk yang kelas IPS 1, IPA 1, IPA 2, IPA 3. https://bit.ly.ly/ soal kelas 11 IPS 1, soal kelas 11 IPA 2, soal kelas. Nah, Bapak tunggu 3 hari setelah hari ini. Akhir kata, apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, rajin belajar walaupun di rumah, dan selalu menjaga iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.